Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 156, Kedatangan Zhao Su dan Yu Ming. Hampir segera setelah kembali ke Tianxuan Mansion dari Guo Mansion, Huang Xiaolong mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi. Untuk saat ini, Huang Xiaolong berkonsentrasi pada latihan taktik asuranya alih-alih keterampilan bertarungnya, seperti keterampilan pedang asura, cakar iblis asura, tubuh linglong emas, dan telapak tangan pengikat dewa, dan lain-lain. Bagi Huang Xiaolong, memperkuat ki pertempurannya dan menerobos alam Xiantian adalah satu-satunya tujuan saat ini. Keterampilan bertempur ini bersifat tambahan. Terlebih lagi, kekuatan keterampilan bertarungnya tidak akan meningkat banyak dalam waktu 1 tahun. Selama dia berhasil menerobos ke alam Xiantian dengan ki pertempurannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Selain taktik asura, Huang Xiaolong mengalokasikan 2 jam setiap hari untuk bertarung dengan Fei Hou, dan jika tidak dengan Fei Hou maka alternatifnya dengan Marsekal Hao Tian. Saat bertarung dengan 2 ahli Xiantian yang perkasa ini, kendali dan pemahaman Huang Xiaolong dalam ki pertempuran semakin dalam. 9 hari berikutnya berlalu. Pada pagi itu, Fei Hou dan Hao Tian tampak berseri-seri saat mereka berjalan memasuki halaman Huang Xiaolong, sambil melapor, "Yang mulia, Tuan memberi kabar bahwa dia dan Zhao Su akan tiba dalam waktu 1 jam. Oh, 1 jam lagi." Huang Xiaolong senang mendengarnya dan menarik napas dalam-dalam, "Ayo pergi ke gerbang kota kerajaan." Huang Xiaolong mungkin adalah penguasa gerbang Asura, tetapi Zhao Su adalah seorang ahli alam Sein. Dengan kedatangan Zhao Su, sudah menjadi akal sehat bagi Huang Xiaolong untuk menyambutnya di gerbang kota. "Baik, Yang Mulia." Fei Hou dan Hao Tian menjawab. Tak satu pun dari mereka merasa aneh bahwa Huang Xiaolong ingin pergi dan menyambut Zhao Su di gerbang kota. Bahkan seseorang yang setingkat Kaisar Duanren harus menunjukkan rasa hormat saat bertemu dengan seorang ahli alam suci, terlebih lagi, Zhao Su bukanlah seorang ahli alam suci biasa pada masa awal. Oleh karena itu, Huang Xiaolong keluar dari istana Tianxuan bersama Fei Hou dan Hao Tian dan menuju gerbang kota, menunggu kedatangan Yu Ming dan Zhao Su. Karena mengira mereka akan segera bertemu dengan ahli alam Sein, Fei Hou dan Hao Tian sama-sama gembira dan telapak tangan mereka mulai berkeringat karena gugup. Sebagai ahli alam Xiantian, keduanya menikmati rasa hormat yang besar dan perlakuan kelas atas di kerajaan, terutama Hao Tian, tetapi di hadapan ahli alam Sein, secara kasar, mereka bukanlah apa-apa. Jika ini adalah masa lalu, mereka bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan ahli alam Sein. Tidak lama setelah mereka bertiga tiba di gerbang kota, 2 siluet muncul dari jalan pegunungan di kejauhan. Melihat kedua siluet itu semakin dekat, 3 pasang mata berbinar ketika mereka melihat Yu Ming. Yu Ming terlihat menunggang kuda di belakang seorang pria kekar dan kuat yang tampaknya berusia sekitar 50-an. Keduanya menunggangi tunggangan binatang buas yang tampak mirip badak, tetapi perbedaannya adalah tunggangan binatang buas ini tidak memiliki ekor. Sebaliknya, ada bola dengan cahaya berkilau yang menyerupai api. Jarak antara mereka dan gerbang kota masih cukup jauh, namun Huang Xiaolong, Fei Hou, dan Hao Tian sudah merasakan tekanan mengerikan yang berasal dari pria paruh baya itu. Huang Xiaolong tahu bahwa lelaki setengah baya ini pastilah penjaga kiri gerbang Asura, Zhao Su. Tunggangan binatang yang ditunggangi Yu Ming dan Zhao Su tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yu Ming dan Zhao Su berada dalam jarak beberapa ratus meter dari posisi Huang Xiaolong. Setelah diamati lebih dekat, Huang Xiaolong menyadari bahwa mata Zhao Su bulat dan besar, mirip dengan mata elang besi, tajam, dingin, dan tak terduga. Sementara Huang Xiaolong mengamati Zhao Su melakukan hal yang sama kepada Huang Xiaolong. Dari rincian laporan Yu Ming kepadanya, dia sudah menduga pemuda jangkung yang tidak lebih dari 20 tahun ini seharusnya adalah murid pribadi penguasa tua, yang memiliki cincin Asura, Huang Xiaolong. Ketiga orang yang menunggu itu berjalan mendekati 2 orang yang mendekat. Yu Ming dan Zhao Su turun dari binatang buas mereka. Penatua gerbang Asura, Yu Ming memberi hormat kepada penguasa. Yu Ming berkata dengan hormat saat dia berlutut di hadapan Huang Xiaolong, memberi hormat dengan lutut tertekuk dan dalam posisi yang benar. Di sisi lain, Zhao Su mendekat dan membungkuk hormat, lalu berkata pada Huang Xiaolong, "Zhao Su, penjaga kiri gerbang Asura, memberi salam pada Yang Mulia." Di gerbang Asura, para ahli alam suci hanya perlu menundukkan kepala untuk memberi hormat kepada sang penguasa. "Penjaga kiri Zhao Su, tetua Yu Ming, silakan berdiri." Huang Xiaolong segera melangkah maju untuk meminta mereka tidak memberi hormat. Pada saat ini, Fei Hou dan Hao Tian juga bergegas maju, menyampaikan salam mereka dengan penuh hormat kepada Zhao Su. Murid gerbang Asura Fei Hou, Hao Tian memberi salam kepada penjaga kiri Zhao Su. Zhao Su mengangguk dan membiarkan mereka berdiri. Kemudian, Fei Hou dan Hao Tian berbalik ke arah guru mereka, membungkuk hormat, "Guru." Yu Ming mengangguk.
Tanpa banyak bertukar kata, semua orang berbalik dan menuju ke arah Tianxuan Mansion. Dalam perjalanan, Zhao Su berkata kepada Yuming, kedua muridmu ini tidak buruk. Zhao Su dapat dengan mudah melihat bahwa fisik Fei Hao dan Hao Tian serta aspek lainnya jauh lebih kuat daripada prajurit lain di level yang sama. Yuming segera menjawab dengan hormat, penjaga kiri Zhao Su terlalu memuji mereka. Sebenarnya, bahkan Yuming sendiri terkejut melihat perubahan yang dilihatnya pada Fei Hao dan Hao Tian. Akan tetapi, setelah mendengar kata-kata pujian Zhao Su, Fei Hao dan Hao Tian justru merasa khawatir alih-alih gembira. Pada titik ini, Hao Tian mengakui dengan jujur, penjaga kiri, sejujurnya, kita bisa mencapai tingkat kultivasi ini semua berkat kemurahan hati penguasa. Oh, pengungkapan ini tidak terduga bagi Zhao Su dan Yuming. Huang Xiaolong tersenyum, aku tidak melakukan banyak hal kecuali memberikan mereka berdua seperangkat teknik kultivasi. Prestasi mereka adalah hasil kerja keras mereka sendiri. Perkataan Huang Xiaolong mungkin terdengar sederhana, tetapi di saat yang sama, itu secara tidak langsung mengonfirmasi apa yang baru saja dikatakan Hao Tian. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu yang kuat dalam diri Zhao Su dan Yuming terhadap teknik kultivasi yang diturunkan Huang Xiaolong kepada Fei Hao dan Hao Tian. Beberapa saat kemudian, rombongan orang itu sampai di Tianxuan Mansion. Kembali di Tianxuan Mansion, dalam perjalanan ke aula utama, kelompok berlima itu bertemu dengan Huang Peng dan Su Yan, dan Huang Xiaolong dengan hikmat memperkenalkan identitas Zhao Su dan Yuming kepada orang tuanya. Terutama saat dia memperkenalkan Zhao Su kepada mereka. Meskipun ini bukan pertama kalinya Yuming datang ke Tianxuan Mansion, Huang Peng dan Su Yan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mendengar Huang Xiaolong mengatakan Yuming adalah guru Fei Hao dan Hao Tian, keduanya tercengang. Meskipun Huang Xiaolong tidak mengatakan dengan jelas identitas Zhao Su ketika dia memperkenalkan mereka kepada orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan terpesona ketika mendeteksi keseriusan dari suara putra mereka. Reaksi pertama mereka adalah menyapa, Senior Zhao Su, Senior Yuming. Huang Peng dan Su Yan adalah orang tua Huang Xiaolong, Zhao Su dan Yuming tidak berani menunjukkan sikap superior dan membalas salam Huang Peng dan Su Yan. Mengetahui bahwa putra mereka mempunyai masalah untuk dibicarakan, mereka meninggalkan aula utama agar tidak mengganggunya. Setelah Huang Peng dan Su Yan meninggalkan aula, Huang Xiaolong bertanya tentang apa yang terjadi pada Yuming dalam beberapa tahun terakhir. Jika Yuming tidak terlambat, dia pasti sudah kembali ke kerajaan Luotong 6 tahun yang lalu. Yuming segera melaporkan kejadian yang menimpanya beberapa tahun terakhir ini. Ketika Yuming meninggalkan benua angin salju, ia harus menyeberangi tempat bernama Ngarai Laut Kematian untuk kembali ke benua awan bintang. Saat melewati Ngarai Laut Kematian, ia menemukan pusaran air yang mengerikan, yang menghisapnya ke ruang tak dikenal lainnya di Ngarai Laut Kematian dan terperangkap di dalamnya selama 6 tahun. 6 tahun kemudian, celah spasial terbentuk yang memberikan kesempatan bagi Yuming untuk melarikan diri. Huang Xiaolong tercengang mendengar ini. Yuming tertunda 6 tahun karena ini. Senyum masam terpancar dari wajah Huang Xiaolong, dia tidak yakin apakah dia harus mengatakan Yuming beruntung atau tidak beruntung. Saat itu, dia mengira Chen Tianqi mengetahui tentangnya dan Yuming kemudian dikurung olehnya. Fei Hao dan Hao Tian juga tercengang mendengar pengalaman guru mereka. Mengetahui alasan Yuming atas keterlambatannya, Huang Xiaolong mengganti topik pembicaraan, penjaga kiri Zhao Su, penatua Yuming, apakah kalian pernah mendengar tentang harta surgawi yang disebut cincin pengikat dewa? Cincin pengikat dewa. Zhao Su dan Yuming terkejut mendengar penyebutan yang tiba-tiba itu.